Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Pertemuan ini kita akan bahas tentang partikel materi. Apa yang dimaksud dengan partikel materi? Materi mengandung partikel-partikel kecil yang menyusunnya, yaitu atom, ion, dan molekul. Setiap zat mengandung partikel-partikel terkecil yang menyusunnya. Jadi yang menyusun zat tersebut. Jika sepotong logam besi dipotong-potong hingga didapat potongan yang sangat kecil, namun sifat besinya masih tetap, maka bagian yang terkecil tersebut disebut sebagai ion. Jika butiran gula pasir dihaluskan hingga menjadi butiran yang sangat kecil, tetapi sifat gula pasir tetap ada, maka bagian terkecil disebut sebagai molekul. Partikel materi adalah bagian yang sangat kecil dari suatu materi. Jarak antar partikel penyusun zat menentukan keadaan wujud zat. Partikel-partikel penyusun gas jaraknya berjauhan antara antar partikelnya dan partikel-partikel yang lain yang bergerak bebas. Partikel-partikel penyusun zat cair jaraknya agak berdekatan antar partikelnya dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Sedangkan partikel-partikel penyusun zat padat jaraknya sangat berdekatan dan rapat antar partikelnya dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Perbedaan jarak antara partikel pada zat padat, cair, dan gas bisa digambarkan sebagai berikut. Ini adalah untuk zat padat, jadi antar partikelnya sangat padat, rapat. Ini untuk zat cair, dan yang ini untuk zat gas. Ya, partikelnya memberikan jarak yang agak jauh, ya, jarang. Partikel-partikel terkecil yang menyusun berbagai macam zat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu atom, molekul, dan ion. Apakah perbedaan antara atom, ion, dan molekul? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dan masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut. Contohnya besi, emas atau aurum, dan tembaga atau kuprum. Tembaga, atom tembaga, atom besi, atom sus belerang. Molekul adalah gabungan dari atom-atom unsur. Bila gabungan atom-atomnya sejenis disebut molekul unsur. Contohnya N2, O2, dan H2. Bila gabungan atom-atomnya tidak sejenis disebut senyawa. Contoh C6H12O6, Fe2O3, ya, CH3COOH air, H2O HClO2. Nah, ini merupakan senyawa, ya, di mana senyawa ini gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Ya, molekul unsur N2, ya, satu jenis. Oksigen, molekul unsur. Molekul H2O, NO2 ini adalah namanya senyawa karena unsurnya tidak sama.
molekul senyawa H2O air berbeda ya, oksigen dan hidrogen. Ion adalah atom atau gugusan atom-atom yang bermuatan listrik, baik negatif atau positif. Contoh ion besi, klor negatif, OH- hidroksi ya, amonium NH4 positif, dan ion asetat. Nah, sekarang kita belajar tentang materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, buku, meja, kursi makanan, pakaian, dan tubuh manusia merupakan materi. Membuktikan bahwa materi memiliki massa. Pertama, batu ataupun besi ditimbang. Kedua, tabung gas LPG yang terisi penuh dengan tabung yang kosong, maka tabung yang berisi gas akan lebih berat dari tabung yang kosong. Hal ini karena gas memiliki massa. Membuktikan bahwa materi memiliki volume. Batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air penuh, maka air akan tumpah karena volume air digantikan oleh batu. Jadi kalau kita masukkan batu di dalam larutan atau dalam cairan gelas ini, maka akan sebagian tumpah karena volume dari cairan akan diganti oleh volume batu. Kantong plastik kosong, bila diisi air, bentuk dan volumenya berubah. Apakah cahaya merupakan materi? Untuk membuktikan bahwa cahaya merupakan materi, maka akan dilakukan percobaan sebagai berikut. 1. Lampu senter dimasukkan ke dalam balon karet yang tipis. Bila senter dinyalakan, maka bola karet tersebut akan menggelembung. Jadi senter dimasukkan dalam gelembung ya bola karet, maka bola karet akan menggelembung. Yang kedua, gunakan neraca yang seimbang dua sisinya. Bila salah satu sisi disinari oleh cahaya, maka neraca akan miring ke arah sisi yang disinari. Jadi kalau ini yang disinari, maka akan lebih berat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari tidak dikenal istilah massa, tapi yang dikenal adalah berat. Apakah bedanya? Massa menyatakan banyaknya kandungan partikel dalam materi, maka massa di mana-mana tempat adalah tetap. Sedangkan berat adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Dua benda yang massanya sama, jika berada di tempat yang gravitasinya berbeda, maka akan berbeda juga beratnya. Sifat materi, jumlah partikel, perubahan materi. Jumlah partikel, sifat intensif dan sifat ekstensif. Perubahan materi, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berhubungan dengan fisika. Perubahan ini dapat diamati oleh indera mata manusia. Contoh daya hantar listrik, rasa manis gula, wujud zat, titik didih. Sedangkan sifat kimia adalah sifat materi untuk melakukan reaksi kimia. Sifat kimia tidak dapat diamati oleh indera. Contoh gas CO2 yang mengerukan air kapur, besi yang berkarat, dan bensin dapat terbakar. Wujud materi ada 3, padat, cair, dan gas. Wujud padat, letak partikel yang menyusun materi sangat berdekatan.
sehingga gaya tarik antar partikel sangat kuat. Akibatnya letak partikel tetap, maka bentuk dan volumenya tetap. Ya, partikel-partikel padat letaknya berdekatan. Wujud cair, letaknya partikel yang menyusun materi tidak terlalu rapat sehingga gaya tarik antar partikel tidak kuat. Akibatnya letak partikel dapat berpindah-pindah, maka zat cair bentuknya dapat dirubah sesuai dengan wadah yang ditempati, tetapi volumenya tetap. Air dalam botol akan berbentuk botol. Air dalam gelas akan berbentuk gelas. Gelas kosong diisi air, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Kita teruskan dengan wujud gas. Letak partikel berjauhan sehingga gaya tarik antar molekul sangat lemah, maka partikel-partikel mudah bergerak dan menyebar sehingga bentuk maupun volume selalu berubah tergantung dari bentuk wadahnya. Partikel-partikel gas letaknya berjauhan. Bentuk balon setelah diisi gas, makin banyak gas yang masuk, maka bentuk balon akan lebih besar. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.